Kenapa saya sering mendengar suara di telinga kanan dan tidak lama hal itu terjadi. Di saat kita mendengarkan suara yang adanya di kepala sini, entah di telinga lah, entah di bayangan lah dan sebagainya, itu bisikan-bisikan. Bisikan dari siapa? Dari rekam jejak energi kita. Kalau dalam umumnya itu bisikan atau kita diberitahu oleh mungkin leluhur kita, mungkin DNA yang ada di dalam diri kita, getaran-getaran energi yang ada di dalam diri kita. Tapi itu sifatnya semua, kalau bisikannya itu di telinga atau di kepala ada bayangan dan sebagainya, itu hubungannya yang memberitahu itu adalah makhluk, seperti mungkin apalah gitulah, kan ada yang katanya sosok ini itu. Kalau bisikannya di sekitar sini, itu yang memberitahu adalah sosok-sosok itu. Tapi yang sejati, bisikannya ada di hati, kerentek hati. Tapi kalau lingkup sini itu kemahlukan. Jadi yang membisikkan yang katanya bayangan putih lah, atau katanya bayangan hitam lah, entah ini leluhur lah, atau rekam jejak DNA kita lah, rekam jejak energi lah, atau apalah. Atau karena warid-warid mungkin selama ini kita rajin wiridan, cuman wiridannya itu dengan pemokusan, ya ini bisa terjadi. Kita melakukan tirakat, kita melakukan wiridan, kita afirmasi, tapi kalau kita menggunakan pemokusan, energi dari wiridan ini akan menggumpal, memadat dan mewujud menjadi makhluk gitu. Nah, makhluk-makhluk ini akan apa ya? Seolah-olah akan menjadi pesuruh kita. Tapi perlu diingat, di saat energi-energi dari wirid, karena kita pemokusan, itu kan menjadi suatu makhluk nih, menjadi suatu makhluk. Ini ada timbal balik loh Bapak Ibu. Jadi di saat kita mungkin nih, kita rajin wirid yang bukan lillahi ta'ala loh ya, yang tujuannya bukan benar-benar untuk Tuhan kita, ini sang energi ini bisa menjadi makhluk atau sosok yang akan membantu kita. Tapi perlu diingat kembali, ini ada pertanggungjawaban. Di saat Bapak Ibu mungkin rajin wiridan ribuan kali dan sebagainya, oke lah, hidupnya asik, selalu tertolong dan sebagainya. Tapi tanpa kita sadari, ini ada apa ya, ada makhluk-makhluk ini loh, dan ini minta apa ya, minta timbal balik. Timbal baliknya apa? Menyerap kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Umpama Bapak Ibu yang dulunya wiridannya itu ribuan, hidupnya lancar, setelah wiridannya berkurang, masalah datang. Apalagi sama sekali nggak wiridan, dungkar. Umpama punya usaha, waktu lagi rajin wiridan, punya usaha berkembang, berhenti wiridannya, semuanya hilang, gulung tikar dan sebagainya. Jadi di saat kita wiridan lah, afirmasi lah, ya tujuan kita adalah untuk mengagungkan, memuliakan, memuji kepada Tuhan kita, sehingga tidak akan terjadi yang namanya makhluk-makhluk itu. Karena makhluk-makhluk itu adalah perkumpulan dari getaran energi rasa, energi kesadaran di saat kita wiridan, tapi tidak kita tunjukkan kepada Tuhan kita, karena ada agar-agaran, sehingga ini menjadi sosok-sosok yang itulah. Oke, jadi mulailah di saat kita wiridan itu terapkan penghayatan, bukan dengan pemokusan, karena pemokusan itu sini fokus kepada bacaan, ini nanti akan mengakibatkan getaran-getaran energi yang mengumpul, memadat dan menjadi sosok itu. Kalau yang aman adalah kita wiridan, hadirkan penghayatan, sehingga getaran-getarannya adalah getaran ilahiyah, aman, nggak ada pertanggungjawaban, sehingga meningkatnya ya meningkat aman, nggak kayak gini. Kalau yang tadi pakai yang kayak gitu kan kayak gini, seolah-olah bedel tapi berhenti anjlok gitu loh.
Tapi kalau kita selalu bersama Tuhan kita menyertakan Tuhan kita, tujuan kita adalah Tuhan kita, ini naik, perlahan tapi pasti naik bertumbuh. Karena yang Tuhan mau juga gitu kok. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Berarti apa? Peningkatan. Ada peningkatan yang pelan tapi pasti. Nggak seperti itu tadi, di saat membaca rutin ribuan kali iya naik, di saat lagi males atau sama sekali enggak gini. Jadi hidupnya kalau lagi rajin kayak gini, kalau lagi tapi kalau kesadaran itu continue, terus menerus, kesadarannya hadir terus. Umpama malas pun akan tertuntun tetap mengerjakan gitu Bapak Ibu. Itu jadi kalau kita mendengarkan yang intinya entah itu di telinga atau di bisikan pikiran sini, itu adalah wujud-wujud, bisa jadi dari tirakat kita yang tidak lillahi ta'ala, bisa jadi rekam jejak energi kita, DNA kita, dan sebagainya. Tapi kalau energi ilahi membisikannya adalah lewat kerentek hati. Oke Bapak Ibu, apakah bisa dipahami?